Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 1-5. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Peran seorang anak dalam sebuah keluarga seringkali dipandang remeh. Secara khusus, tidak dapat dipungkiri bahwa suara anak-anak seringkali tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga. Pada umumnya, mereka yang masih tergolong anak-anak hingga remaja dianggap tidak cukup mampu untuk memberikan pendapat yang tepat guna dengan situasi kehidupan yang nyata karena belum punya pengalaman yang banyak. Padahal, cara pandang yang semacam inilah yang justru menghalangi perkembangan mereka untuk menjadi semakin dewasa dan siap menghadapi realitas yang sesungguhnya. Di tengah kebudayaan hidupnya, bangsa Israel kuno menerapkan konsep pengajaran terhadap anak-anak yang begitu kuat. Secara khusus, anak-anak perlu diperlengkapi dan dilibatkan sejak usia dini dengan beragam pemahaman, pengajaran, dan tradisi iman yang mereka miliki. Pengajaran yang dimaksud pun perlu memuat unsur-unsur seperti yang tertera pada ayat 2 hingga 5, yakni kebenaran, ketekunan, dan konsistensi. Pada Amsal 10 ini kita juga dapat melihat bagaimana peran seorang anak memiliki dampak yang begitu nyata terhadap orang tuanya. Apabila sang anak tergolong bijak dalam menjalani kehidupannya, maka ia akan mendatangkan kesukacitaan bagi orang tuanya. Namun apabila si anak tampil dengan penuh bebal, maka ia akan menghadirkan kedukaan bagi orang tuanya. Tentu saja hal ini merupakan kesatuan hasil dari pengajaran orang tua terhadap anak dan cara si anak menanggapi pengajaran tersebut. Sahabat Alkitab, Amsal ini menunjukkan kepada kita pentingnya proses pendidikan atau pengajaran dalam sebuah keluarga. Amsal ini tidak sedang menuntut atau memojokkan posisi anak-anak secara sepihak, melainkan menegaskan krusialnya proses pembentukan yang koheren antara orang tua dan anak dalam sebuah keluarga umat Tuhan. Kita juga perlu menyadari bahwa nilai kebenaran, ketekunan, dan konsistensi pada diri seorang individu selayaknya dibentuk dalam lingkungan keluarga. Hal ini bukan hanya berguna bagi perkembangan kedewasaan karakter seseorang di tengah kehidupan sosial, melainkan juga berkaitan dengan pertumbuhan imannya sebagai umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menampilkan kepada kami dan mengingatkan kami tentang pentingnya proses pendidikan di dalam keluarga. Bagaimana seorang anak boleh bertumbuh, itu merupakan bagian dari hasil dan proses pembentukan yang terjadi di dalam keluarga. Biar setiap orang tua boleh memiliki kesadaran betapa pentingnya peran mereka dalam pembentukan karakter dan juga iman anak-anak. Dan biar setiap anak-anak dalam sebuah keluarga juga boleh menyadari betapa besar peranan mereka bagi kehidupan orang tua dan keluarganya. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.